Siapa sih yang paling berkuasa di Indonesia? Presiden, ketua DPR, atau rakyat? Hai sahabat Benny, kalian sering dengar gak sih kalau dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan? Benar sih, sebagai negara demokrasi, kita terlibat langsung dalam memilih pemimpin dan wakil-wakil kita di pemerintahan. Tapi gimana sih roda kekuasaan yang dijalankan dalam pemerintahan itu sendiri? Sebagai salah satu negara penganut trias politika yang digagas oleh John Locke dan Montesquieu, kekuasaan di Indonesia dibagi dalam 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kenapa sih dibagi-bagi begitu? Berefleksi dari ungkapan Lord Acton, "Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely." Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan. Tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya. Jadi pembagian kekuasaan ini menjadi salah satu upaya agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Gimana sih pembagian 3 kekuasaan ini? Pertama, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas dan punya wewenang penuh dalam melaksanakan undang-undang. Lembaga ini diisi oleh presiden, wakil presiden, dan kabinetnya. Dilihat dari fungsinya, lembaga eksekutif berfungsi dalam berbagai bidang. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya bertugas melaksanakan administrasi negara, membimbing Badan Perwakilan Rakyat dalam merancang dan merumuskan undang-undang, mengatur polisi dan badan keamanan negara lainnya, memberikan grasi, abolisi, amnesti, dan rehabilitasi, hingga menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Apakah lembaga eksekutif berkuasa atas lembaga lain? Yuk kita lihat. Kedua, lembaga legislatif. Di samping lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif yang bertugas merancang undang-undang yang dibutuhkan negara. Mereka adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Tugas utama mereka selain membuat undang-undang, mengawasi tindakan-tindakan lembaga eksekutif sejalan dengan perundangan. Gimana dengan lembaga yudikatif? Ketiga, lembaga yudikatif. Sama pentingnya dengan lembaga eksekutif dan legislatif, ada lembaga yudikatif yang diisi oleh MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial. Mereka bertugas memastikan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sejalan dengan perundang-undangan dan konstitusi. Lembaga yudikatif juga bertugas melakukan uji undang-undang baru terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka lembaga yudikatif berhak memberikan putusan-putusan sehingga mampu mengubah kebijakan tersebut. Selain pembagian 3 lembaga kekuasaan yang sejalan dengan trias politika, Indonesia juga mempunyai lembaga eksaminatif loh. Siapa ya mereka? Sesuai dengan amanat pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, lembaga eksaminatif di Indonesia berfungsi memeriksa seluruh pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi penyelewengan dalam lembaga pemerintahan. Lembaga eksaminatif ini diisi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga eksaminatif bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga kekuasaan manapun. Setelah penjelasan 4 lembaga yang berkuasa di Indonesia ini, ternyata nggak semudah itu ya menyimpulkan siapa yang paling berkuasa. Sebagai sebuah negara republik, Indonesia yang dipimpin oleh presiden ternyata tidak sepenuhnya diserahkan kepada lembaga eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahannya. 4 lembaga kekuasaan ini bersifat saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, dapat dipastikan Indonesia tidak dijalankan dalam kekuasaan absolut oleh presiden sebagai kepala negara. Walaupun begitu, jangan lupa dengan peran kita sebagai warga negara yang harus mengawasi keseimbangan 4 lembaga ini dalam menjalankan tugasnya ya. Gimana menurut kalian? Apakah keempat lembaga ini sudah berfungsi menjalankan tugasnya sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Dukung terus Beneran Indonesia dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe channel Beneran Indonesia. Sampai jumpa!